Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di minggu ke-12 pengantar PWK. Em, Minggu ini topik diskusi kita adalah tantangan dalam dunia perencanaan. Dan saya lihat sebagian dari kelompok 10 telah hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin memastikan apakah seluruh anggotanya sudah hadir, Mas Guru. Sebenarnya kurang satu orang, Bapak. Masih kurang satu. Well, nggak apa-apa sambil menunggu. Kalau gitu sambil menunggu anggotanya hadir, saya persilakan kepada anggota kelompok 10 untuk mempersiapkan uh, mempersiapkan materi presentasinya untuk ditayangkan. Saya akan stop share dulu terlebih dahulu. Oke, monggo saya persilakan kepada kelompok 10. Right. Diskusi minggu ini adalah planning challenges in the future atau future challenges in planning. So, waktu dan tempat kepada kelompok 10 saya persilakan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Prananda dan teman-teman. Hari ini dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang tantangan dari planners di masa depan. Oke, selanjut. Oke, dari kelompok kami ada dari guru, lalu ada saya sendiri, dan ada Karisma. Ini adalah materi bahasan kami, ada pendahuluan, lalu ada urbanisasi, lalu ada pembahasan tentang perubahan iklim, demografik, finansial, sumber daya alam, pemerintah, dan kesimpulan dari kami. Oke, jadi mengapa hari ini kita membahas materi ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat perubahan yang signifikan terjadi di kota-kota kita, terutama di kota-kota besar. Namun perencanaan kota yang dulunya simpel menjadi semakin kompleks karena ada beberapa faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang semakin baru. Oke, kita bahas yang pertama yaitu adalah urbanisasi. Oke, bisa dilanjut. Di apa sih itu urbanisasi? Urbanisasi adalah fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota atau perubahan jumlah penduduk dalam kota atau fenomena perluasan perkotaan. Urbanisasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu migrasi ke sebuah kota atau meledaknya populasi penduduk di kota tersebut. Nah, biasanya urbanisasi dijabarkan menjadi 4 bagian dalam diagram S ini, yaitu dalam fase pertama adalah masa pertama di mana pembentukan kota pertama kali terjadi. Di masa ini populasinya itu hanya populasi asli yang lahir di tempat atau kota itu tersebut. Lalu di fase kedua, di mana kondisi merupakan populasi dalam kota berkembang cepat dikarenakan angka kelahiran tinggi atau perpindahan penduduk ke dalam kota yang sangat masif. Fase ini bisa dikatakan merupakan fase utama dalam urbanisasi karena banyaknya masyarakat yang datang ke kota yang ditujui. Lalu ada fase ketiga, di mana fase ini merupakan fase di mana pertumbuhan penduduk di dalam kota stabil karena angka kelahiran dan perpindahan penduduk sama dengan angka kematian dan penduduk yang meninggalkan kota tersebut. Lalu ada lanjutannya, yaitu ada fase 4, di mana terjadi ketidakjelasan dari kondisi dan penduduk di dalam kota ini dan dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk akan tetap berjalan hingga seluruh kota 100% terpadati.
Ini terdapat di kota-kota besar seperti kota-kota di Jepang, Tokyo, lalu ada di New York, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, urbanisasi akan menurun dan kota-kota besar akan terjadi penurunan populasinya atau terjadi di urbanisasi. Seperti yang dialami oleh kota-kota besar seperti London dan Paris, di mana penduduknya itu mereka pindah semua ke beberapa desa-desa dan kota-kota kecil di sekitar kota-kota London dan Paris itu. Lanjut. So, kita jabarkan masalah-masalah urbanisasi yang dapat mempengaruhi perencanaan kita, yaitu pengangguran. Lapangan pekerjaan yang ada di suatu kota tidak akan menampung semua penduduk yang bisa bermigrasi ke kota tersebut. Hal tersebut menghasilkan masalah pengangguran yang terjadi di banyak kota-kota besar saat ini seperti Jakarta yang jumlah penganggurannya semakin tahun semakin tinggi dan beberapa kota besar lainnya. Lalu ada krisis perumahan. Karena semakin banyak penduduk yang datang, suatu kota akan menghasilkan masalah krisis perumahan di mana lahan yang tersedia akan semakin berkurang, yang bisa mengakibatkan harga lahan tersebut makin naik. Nah, karena krisis lahan dan perumahan tersebut bisa menyebabkan munculnya pemukiman liar yang tidak memiliki izin tanah atau izin bangun. Lalu yang ketiga ada kemiskinan. Masalah pengangguran yang tadi disebutkan bisa menghasilkan masalah kemiskinan yang banyak terjadi di kota besar seperti ini. Kemiskinan juga berkaitan dengan masalah krisis perumahan, di mana diakibatkan mahalnya lahan atau rumah atau ketidakmampuan untuk membeli rumah, akan mendorong mereka untuk membuat rumah-rumah liar seperti di bantaran kali dan rumah-rumah kumuh lainnya. Lalu yang keempat ada sanitasi. Banyaknya penduduk yang datang juga mengakibatkan masalah sanitasi, di mana kebanyakan kota besar populasi yang menduduki kota tersebut melewati kapasitas sanitasi seperti air bersih, lahan pembuangan sampah, dan lain-lainnya. Masalah ini juga dapat berakibatnya tercemar sungai dan danau dikarenakan industri atau kegiatan dari penduduk tersebut. Lalu yang terakhir ada overpopulasi. Ya, ini merupakan masalah paling jelas karena pastinya semakin banyak orang yang datang ke kota akan semakin padat juga kota tersebut, dan overpopulasi bisa dikatakan sebagai sumber dari segala masalah yang disebutkan sebelumnya. Oke, selanjutnya. Lalu kita memiliki solusi untuk urbanisasi ini tersendiri. Yang pertama adalah untuk krisis perumahan. Pemerintah perlu mengembangkan pedesaan di sekitar kota dan mengembangkan kota-kota satelit, sehingga masyarakat tidak berpindah langsung ke kota besar yang sudah padat dan tetap, namun mereka bisa tinggal di sekitar kota-kota kecil dan tetap menarik perhatian masyarakat untuk tetap beraktivitas di kota-kota besar di sekitarnya. Lalu ada kedua, pembangunan infrastruktur sanitasi. Pemerintah perlu mengembangkan lebih lanjut infrastruktur sanitasi seperti air bersih dan saluran limbah, baik limbah perumahan atau limbah industri, juga berguna untuk mengurangi polusi di daerah kota. Pemerintah juga dapat mengembangkan pusat daur ulang yang dapat menghasilkan energi sehingga kota-kota besar tidak perlu bergantung pada energi fosil untuk menghasilkan energi seperti listrik dan lain-lain. Lalu ada pembukaan lahan baru. Pemerintah juga perlu membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi populasi pengangguran di wilayah kota, sehingga juga dapat mencegah kemiskinan di kota-kota besar. Selanjutnya kita ada tentang pembahasan perubahan iklim. Bisa dikatakan perubahan iklim adalah suatu proses panjang perubahan cuaca dan suhu di tempat, bahkan dunia, dan dapat membuat perubahan dunia cuaca tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim ini dapat dikaitkan dengan bencana alam yang ada seperti banjir, badai, dan naiknya permukaan air laut dan pencairan es di kedua kutub di bumi. Lalu penyebab perubahan iklim biasanya diakibatkan kegiatan manusia seperti pembakaran energi fosil, gas alam, minyak bumi, dan batu bara.
Nah, jadi bisa kita lihat tentang dampak perubahan iklim yang biasa kita dengar. Salah satunya adalah naiknya permukaan air karena perlelehnya es di dua kutub. Dampak ini sangat terasa di kota yang terletak di bawah permukaan laut, seperti Miami, Belanda, Jakarta, dan Venice yang ada di gambar saat ini. Salah satu kota yang terdapat adalah Venice di Italia, seperti banjir yang dikarenakan air pasang dan badai laut Adriatik. Kenaikan air laut secara tidak langsung juga berpengaruh karena seiring naiknya permukaan laut, maka semakin tinggi banjir yang terjadi di kota. Lanjut. Nah, lalu bisa ada salah satu pencegahan yang dilakukan seperti di Belanda saat ini, di mana mereka membuat bendungan atau tanggul yang berguna untuk mengurangi dampak banjir seperti Maesland Kering atau Tanggul Maesland yang berguna untuk mengurangi dampak banjir di Kawal, New Waterweg, dan melindungi salah satu pelabuhan di Rotterdam. Jadi Tanggul Maesland ini yang seperti ada yang dua cangkul ini di atas. Lalu pembuatan tanggul ini salah satu proyek dari Delta Works guna mengurangi dampak kenaikan banjir air laut dan banjir dari Sungai Rin, Meuse, dan Scheldt. Nah, dari total proyek ini ada 3 pintu air, 6 tanggul, dan 6 bendungan lainnya seperti di gambar bawah kiri itu ada Kering dan Kering. Nah, apakah pembuatan tanggul ini efektif? Pembuatan tanggul ini terbukti efektif saat terjadi badai pada 8 November 2007. Ketika ketiga tanggul tersebut ditutup, seluruh area pesisir dan kota Belanda terlindungi terhadap banjir dan untuk pertama kalinya sejak 1976. Ini menunjukkan betapa efektifnya tanggul-tanggul ini yang dibuat di Belanda, dan saat ini pun pembangunan tanggul serupa sedang dilakukan di pulau-pulau sekitar Pulau Venice tadi. Selanjutnya, ini kita menemukan sebuah hal yang menarik. Kita menemukan solusi dari perencanaan-perencanaan yang dapat mungkin mengurangi dampak dari perubahan iklim. Yang pertama ada efisiensi sistem perkotaan. Karena pengembangan kota saat ini lebih difokuskan untuk penggunaan kendaraan bermotor, sehingga memunculkan ketergantungan penduduk terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang dapat mengakibatkan polusi udara. Nah, jadi dalam rencana yang dipaparkan, pengembangan kota perlu dirubah menjadi pengembangan yang berorientasi kota yang dapat dilalui dengan berjalan untuk sampai di kota-kota, penggunaan campuran fungsi bangunan untuk mengurangi bangunan-bangunan di kota, dan lingkungan yang berorientasi transit umum. Selanjutnya. Lalu ada bentuk perkataan ramah iklim. Pengembangan kota perlu dirubah menjadi berorientasi terhadap ketahanan iklim yang memanfaatkan tenaga surya, ventilasi kota, dan peningkatan vegetasi untuk mengurangi polusi di perkotaan. Bisa dilihat dari ilustrasi di gambar, ketika mataharinya ada di sini, ada di bawah kiri, maka bangunan-bangunan tingginya ditaruh di belakang guna untuk memaksimalkan penggunaan tenaga matahari, di mana nantinya gedung-gedung kecil dan gedung-gedung sedang itu tidak terhalangi dari dampak gedung-gedung tinggi di belakang sana. Di bawah juga ada contoh dari di kota Dubai salah satunya, dan bentuk kotanya memang sangat menarik. Selanjutnya. Nah, lalu yang terakhir ada pengembangan infrastruktur green and blue. Penggabungan konsep green building dan blue building dapat memperbaiki lingkungan di perkotaan dan dapat membantu memulihkan hubungan antara lingkungan perkotaan dan lingkungan ekologis. Perencanaan ini perlu memperhatikan kota dengan lingkungan seperti badan air, tenaga surya, pemanfaatan angin di perkotaan, dan memaksimalkan lingkungan hijau.
Pembahasan demografi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah demografi. Demografi ialah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Ilmu ini memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial dan politik. Mohon maaf Mbak, bisa agak keras sedikit. Halo, apakah sudah terdengar, Pak? Di saya kecil sekali, nggak tahu teman-teman yang lainnya gimana. Halo. Slightly better. Oke. Demografi ialah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Ilmu ini memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik. Masalah demografi ini berkaitan juga dengan keberagaman penduduk. Keberagaman yang terjadi berkaitan dengan perbedaan ras, etnis, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, status perkawinan, serta kemampuan fisik dan mental. Selain itu, juga ada pergeseran demografi. Pergeseran demografi bisa saja terjadi karena orang dewasa muda usia 18-34 tahun menunda pernikahan dan menjadi orang tua. Di usia-usia tersebut, mereka belum membutuhkan rumah yang terlalu luas karena belum berkeluarga dan beranak. Selanjutnya adalah masalah keuangan. Tantangan terbesar dan paling signifikan dalam masalah perencanaan kota terdiri dari masalah yang berkaitan dengan masalah keuangan. Terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan yang berkaitan dengan keuangan ini, seperti pertama masalah pembiayaan pekerja oleh pemerintah. Anggaran yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan kota ini kan cukup banyak. Anggaran biasanya disiapkan oleh instansi pemerintahan yang memiliki tugas terkait proyek tersebut. Biasanya masalah muncul ketika pemerintah membuat kebijakan baru pada waktu-waktu tertentu dan proyek ini bisa dihentikan sementara karena pemerintah gagal membayar kontraktor tepat waktu. Kedua adalah ketimpangan sosial. Seiring bertambahnya jumlah orang super kaya di perkotaan, banyak kota juga akan mengalami peningkatan jumlah orang miskin perkotaan. Kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin akan semakin menonjol di kota-kota besar di masa depan. Ketimpangan seperti itu jika dibiarkan akan menggoyahkan masyarakat dan menjungkirbalikkan manfaat pembangunan perkotaan. Nah, solusi dari masalah ini ialah pertama pembukaan lapangan pekerjaan baru dan mengembangkan kota-kota satelit itu mempersempit ketimpangan sosial yang ada. Lalu yang ketiga adalah jaminan pembiayaan dari instansi pemerintah tentang masalah pembiayaan pekerja oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan sekitar yang terjadi secara alami serta melalui proses yang panjang dalam mekanismenya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang hampir tidak pernah habis akan waktu. Contohnya seperti air. Air tidak akan habis karena memiliki siklus air sehingga keberadaannya di alam akan tetap ada. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang jika digunakan dalam waktu yang lama secara terus-menerus akan habis. Contohnya seperti minyak bumi. Permasalahan sumber daya alam tentang challenges di masa depan, yaitu yang pertama berkurangnya lahan hijau. Dengan banyaknya penduduk akan menyebabkan lahan hijau semakin berkurang karena terjadi peralihan fungsi lahan hijau menjadi pemukiman. Kemudian masalah ini akan bertambah menjadi seperti kelangkaan air bersih. Dengan banyaknya pemukiman, maka semakin banyak pula permintaan terhadap air bersih, sehingga air bersih akan menjadi langka dan sulit untuk dicari. Masalah ini juga akan berdampak pada masalah selanjutnya, seperti tanah subur yang berkurang. Karena kurangnya pasokan air bersih untuk irigasi yang digunakan untuk pertanian akan menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Kombinasi dari beberapa masalah tadi akan menyebabkan harga pangan yang meningkat karena susahnya untuk memproduksi sendiri bahan pangan. Kemudian solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Proses perencanaan tidak hanya berfokus pada pembangunannya saja, tetapi juga harus berfokus pada lingkungan tempat perencanaan itu dilangsungkan. Kemudian juga yang kedua harus adanya penegasan kebijakan tentang pentingnya sumber daya alam. Jadi pemerintah harus ikut andil dalam proses perencanaan ini sehingga pemerintah juga bisa mengembangkan segala potensi sumber daya alam yang ada di wilayah sesuai dengan proses perencanaannya. Kemudian yang ketiga ada koordinasi antar badan pemerintahan sehingga tidak terjadi miskomunikasi di antara instansi-instansi pemerintahan. Selanjutnya masalah di pemerintahan. Pemerintah yaitu menurut KBBI adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Kemudian dalam pengertian yang lain, pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan, sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Sebenarnya apa sih peran pemerintah dalam proses perencanaan? Yang pertama, pemerintah berperan dalam proses pengelolaan perencanaan. Pemerintah harus dapat mengelola wilayahnya dengan baik, sehingga oleh karena itu pemerintah untuk mengelola dengan baik wilayahnya. Oleh karena itu, pemerintah untuk mengelola wilayah dengan baik harus menjadi fasilitator. Fasilitator di sini maksudnya pemerintah dapat memberikan berupa data-data tematik dan wilayah yang akan dilakukan survei dan pengembangan. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga berperan dalam proses pengawasan perencanaan itu tadi. Sehingga dengan adanya peran pengawasan pemerintah di dalam proses perencanaan tadi dapat berjalan proses perencanaan yang ideal dan sesuai dengan keinginan dari pemerintah itu tadi.
Kemudian faktor penghambat perencanaan dari pemerintahan, yaitu penyesuaian atau kesiapan anggaran. Kerangka anggaran menjadi hal yang mesti diperhatikan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah tidak terganggu. Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, hal yang paling memakan banyak waktu adalah persoalan bagaimana membagi dan menentukan besaran jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap usulan kegiatan yang diprioritaskan. Kemudian penghambat yang selanjutnya yaitu usulan yang terlalu banyak. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan mengacu kepada usulan kegiatan yang ada pada musrenbang. Setiap usulan dibahas untuk selanjutnya ditetapkan sebagai usulan kegiatan prioritas dalam penetapan kebijakan. Tentunya semakin banyak usulan yang dibahas, maka akan menghambat waktu dalam proses perencanaan. Kemudian masalah selanjutnya yaitu keterbatasan dokumen penunjang. Salah satu yang menjadi hal penunjang kegiatan agar berjalan lancar adalah kelengkapan forum itu sendiri, baik itu peserta, narasumber kegiatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya. Permasalahan seperti pengadaan daftar permasalahan dan tantangan, peta kemiskinan dan pengangguran, dan seterusnya, selalu menjadi penghambat jalannya forum karena tentu saja tim penyelenggara maupun pemerintah akan kesulitan dalam menetapkan kebijakan. Jika hal seperti itu masih saja terjadi, hal itu menunjukkan bahwa keterbatasan dalam pengadaan dokumen-dokumen penunjang menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan. Kemudian adanya oknum pemerintahan yang nakal. Adanya oknum pemerintahan yang memanfaatkan kegiatan ini untuk kepentingan pribadi atau golongan, sehingga dengan adanya oknum pejabat pemerintah yang demikian akan membuat proses perencanaan pembangunan akan terhambat dan tidak sesuai dengan tujuan utama dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Selanjutnya, solusi mengenai pemerintahan. Yang pertama, harus adanya koordinasi. Koordinasi antar instansi pemerintahan untuk mengurangi adanya miskomunikasi antar instansi, sehingga tujuan utama dari proses perencanaan tersebut dapat berjalan secara ideal dan baik. Selanjutnya yaitu adanya peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung pemerintah dalam setiap langkah-langkah penetapan kebijakan pemerintahan pembangunan. Karena dari masyarakat sendirilah kebijakan tersebut berasal. Selanjutnya, komitmen pemerintah. Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan pembangunan. Terakhir, kesimpulan. Saat ini, bencana alam, bencana buatan manusia, serta serangan teror asing dan domestik telah menjadi bagian dari kehidupan kontemporer. Dan tren ini memungkinkan akan terus berlanjut untuk masa yang akan datang. Ancaman dapat muncul hampir dari mana saja dan bermanifestasi dalam banyak cara. Perencana dan praktisi harus mengembangkan keterampilan baru untuk mendukung pendidikan kewarganegaraan, kesiapsiagaan darurat, pelatihan tanggap, dan perencanaan untuk situasi pasca bencana dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin berdiskusi atau bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok 10. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang lain dari kelas C untuk menanggapi atau menyampaikan pertanyaan. Oke, silakan dari Ato.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alamat Natul Bahri, NRP 1088. Izin bertanya, tadi pada bagian demographic people belum dijelasin tentang solusinya. Nah, itu apa saja solusi permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Saya juga kemarin ketika teman-teman mengirim draft asistensi ke saya, respon saya juga sama sebenarnya. Dalam email balasan saya mengatakan kayaknya aspek demografi ini masih kurang tereksplorasi deh. So, monggo kelompok 10. Kita tampung dulu pertanyaan tadi. Selanjutnya ada Raihan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Ramadan, NRP 1091. Di sini saya mau bertanya terkait Zero Deforestation tahun 2030. Itu tantangannya seperti apa ya? Tantangan ke depannya kalau memang Indonesia menuju ke sana itu tantangannya seperti apa? Dan kalau memang bisa untuk menuju ke sana, cara-cara konkret atau cara-cara nyata yang bisa dilakukan itu seperti apa? Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Very nice. Ini ada hubungannya dengan dengan agenda yang cukup hangat beberapa minggu terakhir ini, COP26 di Glasgow ya. Kita telah berjanji bahwa pemerintah Indonesia telah berjanji bahwa kita akan kita menuju zero deforestation di tahun 2030. So, ya, good. Ini adalah pertanyaan yang sangat kontekstual dan kontemporer gitu. Silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain. Silakan Renaldi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Renaldi Wilayuda, NRP terakhir 1094. Mungkin saya ingin sedikit bertanya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa challenges, beberapa aspek challenges yang bakalan kita hadapi di masa yang akan datang. Nah, kayak tadi sudah disebutin masalah iklim, masalah sumber daya, masalah kependudukan, masalah ekonomi, dan sebagainya. Nah, kan saat ini itu masalah-masalah tersebut sudah ada. Nah, menurut kalian tuh lebih baik mendahulukan menyelesaikan masalah yang mana dulu gitu, yang baik. Apakah masalah ini, soalnya kan beberapa aspek ini pada saat akhir-akhir ini tuh sudah sangat menyeruak dan sangat tinggi permasalahannya. Nah, menurut kalian itu lebih baik mendahulukan aspek yang mana gitu? Terima kasih. Pertanyaan yang sederhana tapi cukup menantang menjawabnya itu. Mana yang diprioritaskan? Gimana kelompok 10? 3 pertanyaan kemudian dijawab atau masih mau menampung pertanyaan yang lainnya dulu? Mungkin kita akan jawab dulu. Oke, good. Silakan.
pertanyaan dari pertanyaannya tadi, apakah solusi dari demografi people kan? Nah, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan di daerah-daerah yang jarang penduduk, lalu melakukan program transmigrasi, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan air bersih, lalu pembangunan juga disesuaikan dengan penduduk yang ada di daerah tersebut. Oke, sorry, tadi yang tanya soal permasalahan demografi siapa ya? Izin menjawab saya, Pak. Oke, gimana Mas? Menurut saya sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Menanggapi pertanyaan dari Rinaldi Wirayuda tadi, apa sih yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, begitu kan ya, pembangunannya. Menurut kami, yang harus diprioritaskan terlebih dahulu yaitu masalah tentang lingkungan. Karena menurut saya, percuma saja sih jika sistem pemerintahannya bagus, tetapi daerah tempat tinggalnya atau lingkungan daerah itu menjadi, maksudnya saya, percuma saja sistem pemerintahannya itu bagus, tetapi daerahnya atau lingkungan di daerah tersebut itu tidak mendukung, seperti tidak adanya ruang terbuka hijau atau sumber air yang kotor, seperti itu. Jadi menurut saya pembangunan yang perencanaan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu yaitu yang berkaitan dengan lingkungan. Itu. Apakah sudah menjawab, Rinaldi? Baik, terima kasih. Oke, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab yaitu zero deforestation. Silakan. Ya, izin menjawab. Untuk masalah zero deforestation itu tantangannya yang pertama tentu pengalihan lahan untuk pertambangan seperti batu bara, apalagi penambang liar yang seperti banyak di Kalimantan sini itu benar-benar merusak lingkungan dan infrastruktur sekitarnya. Lalu ada pembukaan lahan untuk perkebunan sawit yang karena sawit itu jelas merusak tanah yang ditanam, lalu ada pembukaan lahan pemukiman. Lalu seperti yang baru-baru ini yang disebutkan oleh Menteri Lingkungan Ibu Siti Nurbaya mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti atas nama deforestasi, itu bisa dikatakan ada positif negatifnya, karena positifnya pemerintah berjanji untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, tapi negatifnya pemerintah mungkin akan mengesampingkan masalah-masalah lingkungan yang tadi itu deforestasi. Lalu untuk langkah konkretnya mungkin regulasi dan peraturan-peraturan yang ketat mengenai pembukaan lahan untuk pertambangan dan perumahan hingga perkebunan sawit. Lalu mungkin lebih ada kajian-kajian sih untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Seperti itu. Mungkin ada feedback atau apa?
Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup menjawab. Oke, izinkan saya menambahkan atau menambahi respons tanggapan dari kelompok 10 terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi. Yang pertama, permasalahan demografi. Permasalahan demografi di sini ada dua saya sederhanakan menjadi dua kategori lah gitu. Yang pertama in migration, yang kedua adalah out migration. Di luar aspek fertilitas atau kelahiran dan kematian gitu ya. Ada juga pergerakan manusia itu. Kalau in migration atau bisa dibilang urbanisasi, mau dibilang urbanisasi atau bahkan datangnya penduduk baru atau harus pendatang dari luar negeri, bahkan dari luar daerah, luar negeri bahkan. Di mana-mana yang namanya populasi pendatang dan populasi awal atau populasi asli itu rentan friksi gitu ya, rentan friksi. Entah itu friksi sosial karena perbedaan nilai-nilai dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, kelompok pribumi dan kelompok pendatang begitu, atau friksi yang ditimbulkan akibat sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya adalah peluang bekerja, peluang memperoleh layanan dasar dan lain sebagainya gitu. Saya ambil contoh yang peluang kerja aja. Yang peluang kerja. Di satu sisi orang pindah dari daerah asalnya bisa jadi karena faktor peluang kerja atau faktor peluang memperoleh layanan dasar, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Karena di tempatnya sangat peluang-peluang tersebut sangat terbatas atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali, dia pindah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, ketika dia tiba di daerah yang baru, kalau si pendatang itu tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah kedatangannya itu, maka dia akan menimbulkan masalah yang baru, pengangguran dan lain sebagainya. Ada kalanya di mana pendatang ini membawa kualifikasi yang dari daerah asalnya. Ini apalagi kalau kita bicara soal perpindahan secara internasional gitu ya. Dia barangkali sudah membawa ijazah gitu. Entah itu ijazah pendidikan sekunder maupun ijazah pendidikan tersier seperti pendidikan tinggi, universitas gitu ya. Tapi di daerah tempat dia berpindah, daerah kedatangannya itu kualifikasinya nggak diakui. Masalah baru lagi gitu kan. Berarti dia datang gitu dia bukan unskilled labor, dia datang itu sebagai tenaga kerja yang memiliki skill. Dia bahkan punya ijazah atau sertifikat untuk menunjukkan bahwa dia memiliki skill tersebut gitu. Sertifikasi profesi gitu. Tapi sertifikasi profesi tersebut nggak berlaku, nggak diakui di tempat barunya. Jadi masalah lagi. Karena dia juga akan kesulitan mengakses peluang-peluang lapangan kerja yang ada. Itu yang in migration. Lalu bagaimana dengan out migration? Ya karena nggak ada peluang dan lain sebagainya gitu. Out migration ini juga menimbulkan masalah yang baru. Di beberapa kota, khususnya kota-kota kecil di Eropa, banyak sekali fenomena shrinking city atau kota yang mengkerut.
kota yang mengkerut karena apa gitu? Karena orangnya pergi semua gitu. Khususnya yang masuk ke dalam kategori masih usia-usia produktif. Gitu. Mereka keluar semua karena nggak ada peluang itu tadi. Mereka cari penghidupan yang lebih baik. Siapa yang kemudian tinggal di kota tersebut? Pensiunan dan para lansia. What can they do? Not much. Kota-kota seperti ini kemudian mengalami degradasi pelan-pelan karena perpindahan demografinya. Secara fisik kota itu juga menyusut, batas-batas administratifnya pun diperkecil gitu, karena ada beberapa properti beberapa properti yang di dekat perbatasan itu kemudian hilang atau berpindah tangan atau hancur total gitu. Akhirnya batasnya itu semakin lama, batas fisiknya, batas administratifnya semakin lama semakin kecil gitu. Bahkan 15 tahun yang lalu ada sebuah kota di negara bagian Thüringen atau Thuringia di Jerman, namanya Arnstadt. Saya tulis namanya di chat box. Kota kecil Arnstadt itu kalau sudah itu ramainya kalau liburan Natal saja, liburan Natal sampai akhir tahun, karena orang-orang datang untuk berkumpul, mudik lah gitu kasarnya, mudik gitu, untuk berkumpul kembali dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kakek nenek dan sebagainya gitu. Tapi di luar musim Natal kosong, nyaris nggak ada kegiatan sama sekali di kota tersebut. So itu jadi masalah gitu kan, karena terus bagaimana kita menyediakan basic services untuk kota-kota tersebut gitu. Kalaupun kita menyediakan layanan dasar yang memadai untuk kota-kota tersebut, kota-kota yang mengkerut seperti itu, ya kita akan pemerintah akan mengeluarkan sumber daya, mengeluarkan uang, tapi tidak akan memperoleh imbal balik sama sekali dari wilayahnya, karena yang udah nggak produktif lagi gitu. Di sisi lain, in and out migration ini juga turut membentuk identitas sebuah kota gitu. Kita mengenal kota-kota tertentu di Indonesia dan kita melabelinya dengan kota pelajar. Jakarta misalnya, Jogja kota pelajar gitu. Tempat saya belajar dulu di Jerman, Weimar juga sama. Ada label yang melekat di situ, label informal, yaitu kota pelajar. Sepanjang tahun, selama tahun pelajaran berlangsung, kota itu ramai, penuh dengan kehidupan gitu. Begitu libur akhir tahun, dead, sepi. Kebalikannya Arnstadt. Karena apa? Para student keluar semua. Mereka jalan-jalan, mereka liburan gitu. Dan dari situ kerasa banget ketimpangan antara atmosfer di awal dan atmosfer di sepanjang tahun pelajaran berlangsung dan ketika liburan gitu. Dan libur mereka mulai November sampai Februari. So November, Desember, Januari, Februari, 3-4 bulan itu kota itu relatif sepi, kosong gitu. Kalau di sini barangkali nggak kota-kota besarnya nggak akan sedrastis itu gitu ya. Although Jakarta pun ketika liburan Lebaran juga seringkali mengalami ketimpangan atmosfer gitu. Saya ingin tahu sebelum berjalan melangkah lebih jauh gitu. Kalian berasal dari mana sih? Apakah dari Surabaya dan sekitarnya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Krian bahkan, atau dari luar wilayah-wilayah tersebut? Oke. Cukup berimbang. Right.
wow. Dari 77% mahasiswa yang berpartisipasi dalam yang tergabung dalam kelas C ini, kayak mayoritas masih dari Surabaya dan sekitarnya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Krian. Krian itu ada di peta tadi ya. 53%, 47. Oke, well 85% dari 35 peserta kelas ini sudah menjawab. Oke, saya end poll aja dulu. Oke, so sebagian besar dari Surabaya, ada juga yang dari luar Surabaya, tapi hasilnya hampir berimbang, so hampir 50-50 gitu. Teman-teman yang dari luar Surabaya, saya sadar kalau sekarang sekarang perkuliahan masih berlangsung secara daring atau bahkan ada beberapa yang mulai hybrid gitu ya, tapi hybrid pun masih terbatas bagi rekan-rekan yang ada di Surabaya dan yang berasal dari daerah dari Surabaya dan sekitarnya atau Surabaya Metropolitan Area. Yang dari luar Surabaya, kalau boleh tahu kenapa kok memilih belajar di Surabaya? Ada yang mau mewakili? Ada yang mau berbagi kenapa kok memilih belajar di Surabaya? Silahkan Mas Guru. Izin menjawab Pak, kalau saya sendiri sih kenapa kok ke Surabaya, karena pendidikan di kota saya itu kurang bagus seperti di Surabaya gitu Pak. Kota mana itu? Sumenep. Oh, Sumenep. Oke. Padahal Sumenep tuh pantainya cantik loh. Honestly, saya beberapa kali ke Sumenep dan dari sekian ini intermezzo dan dari sekian bagian Madura gitu, saya paling merasa kalau atmosfernya itu paling tenang itu di Pamekasan dan Sumenep gitu. Yes, memang saat ini institusi pendidikannya kalau disejajarkan dengan institusi-institusi pendidikan di kota besar, kota-kota kecil seperti Sumenep dan sebagainya gitu. Salah satu drawback-nya adalah masalah kualitas pendidikan gitu ya, baik itu pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi gitu. So, oke. Alasannya adalah pendidikan. Adakah rencananya Mas Guru untuk setelah selesai dari ITS kemudian kembali dan membangun Sumenep, atau mau stay di Surabaya atau bahkan bergerak ke daerah yang lain? Sepertinya lebih baik stay di Surabaya atau ke daerah lain yang lebih maju sih Pak. Oke. Ini adalah salah satu contoh out migration yang dapat mengakibatkan kota itu mengkerut itu tadi. It's not entirely a bad thing sebenarnya ya. Ketika daerah asal itu tidak bisa atau belum bisa menyediakan peluang-peluang untuk mengakomodasi kebutuhan dan perubahan demografi. Kan kalau teman-teman yang dari luar Surabaya ini, dari kota-kota kecil, dari desa yang bahkan mungkin tidak tertera di peta atau atlas manapun gitu ya, dari daerah yang terpencil datang ke Surabaya belajar, terus kemudian setelah memperoleh kualifikasi, setelah memperoleh skill, mikir-mikir dong, aku kalau balik ada apa di sana untukku gitu, mau berkontribusi terhadap daerah dan lain sebagainya.
fasilitas untuk fasilitas atau kesempatan untuk mewadahi skillku yang baru ini nyaris tidak ada atau bahkan tidak ada sama sekali gitu. So itu dilematis gitu kan. Bagaimana menyediakan opportunity kalau bagaimana menyediakan opportunity kalau ternyata sumber dayanya juga nggak ada, SDM-nya nggak ada, SDA-nya juga terbatas gitu, dan masalah ekonomi anggarannya juga sedikit. So masalah demografi aja itu jadi itu jadi ruwet gitu. Saya ingin tanya sekarang kepada teman-teman yang dari Surabaya dan sekitarnya gitu, kenapa kok pilih stay di Surabaya? Kenapa nggak keluar sana? Siapa yang dari Surabaya dan sekitarnya? Siapa yang mau mewakili Surabaya? Ya, Mas Oki. Baik Pak, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri sih ada faktor yang pertama itu satu, menekan biaya karena masih satu wilayah dengan saya. Kemudian yang kedua ada faktor dari orang tua karena ada kakak-kakak saya sudah keluar dari Surabaya semua. Jadi saya anak terakhir bertugas untuk menemani orang tua dan naik saya juga nggak kalah sama kampus-kampus lain. Mungkin itu dari saya. Oke, good. Ini anak buncil berarti ya. Jadi digandoli gitu. Oke. Alasan yang valid karena memang ada orang tua yang seperti itu. Oke. Untuk menekan biaya, urusan orang tua saya nggak ikut-ikut. Alasan menekan biaya. Oke. Bagi sebagian orang yang sekalipun memiliki sumber daya, sekalipun ada kesempatan untuk keluar, biaya juga menjadi pertimbangan, karena ketika kita di dalam perantauan, tentunya kita mikir nggak cuma sekedar pokoknya aku sekolah selesai atau pokoknya aku kerja selesai, tapi lalu ada beberapa faktor lain ada beberapa faktor atau beberapa aspek lain yang perlu kita pertimbangkan. Bagaimana kita akan bertahan hidup di luar sangkar kita, di luar sarang kita itu tadi. Tadi antara respon, saya tadi iseng-iseng ngitung waktu respons dari perwakilan luar Surabaya dengan Surabaya dan sekitarnya. Respons dari teman-teman dari Surabaya dan sekitarnya agak lebih lama dibandingkan respon dari luar Surabaya gitu, dan this is a bit worrying. Ini agak mengkhawatirkan karena apa? Dari sekian banyak tempat yang pernah saya kunjungin gitu ya. Yang saya lihat itu adalah yang saya temui, mahasiswa Indonesia yang saya temui itu kalau nggak berasal dari luar Pulau Jawa, which is awesome, rata-rata kalau nggak dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalaupun dari Jawa, mesti Jawa Tengah, Jawa Barat. Yang dari Jawa Timur ini direct untuk Jawa Timur ini. Saya sering berkata begitu. Mana yang dari Jawa Timur ini? Sedikit banget yang dari Jawa Timur. Dan barangkali ada hubungannya dengan response time ini tadi gitu ya. Reluctance gitu. Banyak sekali teman-teman yang dari Jawa Timur itu yang mengatakan begini gitu. Pak, kami sudah merasa cukup nyaman di Jatim gitu. Well, okay. Tapi masalahnya kalau kita terus merasa terlalu nyaman di satu tempat gitu ya, lama-lama kita juga akan terlalu inward looking gitu, dan itu nggak bagus untuk pengembangan daerah kita secara keseluruhan. So di satu sisi kebanyakan yang keluar buruk, tapi di sisi yang lain
dekem di satu tempat juga dekem di satu tempat terlalu lama gitu ya nggak baik juga gitu. Tadi I had a point gitu, tapi kayaknya tadi kelewatan deh poinnya. What was I gonna say? Sampai lalu deh. Anyways, solusi yang ditawarkan oleh kelompok 10 tadi adalah opportunity dan basic services gitu. Kesehatan, pelayanan dan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dan itu adalah jawaban yang universal gitu. Although mana yang disediakan dulu, mana yang bisa disediakan terlebih dahulu gitu. Dan ini ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan pertanyaan yang ketiga, gitu. Mana yang harus disediakan terlebih dahulu? Infrastrukturnya terlebih dahulu atau peluang-peluangnya terlebih dahulu? Well, peluang itu nggak akan muncul tanpa adanya infrastruktur. Jalan tol misalnya, although tol itu seringkali kontroversial gitu. Jalan tol misalnya, ketika jalan tol itu disediakan dan untuk mempermudah akses ke daerah-daerah yang dulunya tidak terjangkau, maka orang akan mulai melirik daerah-daerah tersebut, dan disitulah mulai tercipta sebuah peluang gitu. Contoh aja, saya weekend kemarin di Jember, ke Jember karena ada urusan dengan Pemda. Sebelumnya saya terakhir kali ke Jember tuh umur 5. So big gap gitu ya. Saya bahkan nggak ingat kota Kabupaten Jember tuh dulu kayak gimana gitu. Dan kemudian saya ke sana lagi. Turun dari ruas tol, dari exit tol Probolinggo itu, kemudian ke kiri masuk ke Leces, Kelakah, terus kemudian menuju ke Kabupaten Jember gitu ya. Saya pikir ini dulu daerah-daerah seperti Leces, Kelakah itu karena mereka berkembang karena karena mereka diapit dalam tanda kutip oleh dua kota besar gitu. Saat ini aksesnya masih 50-50 lah gitu. Karena apa? Jalannya masih sempit. Ada beberapa ruas yang sudah mulai diperlebar gitu. Dan saya lihat ketika ruas-ruas yang sudah dilebarkan itu, ketika ruas-ruas jalan tersebut mampu menampung traffic yang lebih besar gitu ya, kegiatan ekonomi yang tumbuh di sekitarnya lebih ramai, lebih banyak. Artinya apa? Opportunity-nya lebih banyak di situ. Dan dari situlah kemudian barangkali akan lambat laun, dan lambat laun itu lama sekali gitu ya, akan merembet ke layanan-layanan yang lain, gitu. Tuntutan terhadap layanan-layanan yang lain. So, infrastruktur barangkali bisa disediakan terlebih dahulu gitu. Karena kalau kita mau memilih mana yang harus diprioritaskan itu sulit sebenarnya. Tadi disebutkan prioritaskan masalah lingkungan gitu. Padahal lingkungan itu juga ada hubungannya dengan ekonomi, ada hubungannya dengan aspek sosial, ada juga hubungannya dengan aspek pemerintahan. Let's say di sini saya yakin kalian semua cukup familiar dengan pilar pembangunan berkelanjutan atau pilar sustainability yang terdiri atas pilar sosial, pilar lingkungan, dan pilar ekonomi. Barangkali diagramnya sudah berevolusi, tapi more or less seperti ini. Dan di sini ketiga pilar tersebut atau ketiga aspek ketiga faktor penentu sustainability dipertemukan, maka perpotongannya itu kira-kira seperti ini. Kita nggak bisa terlalu memihak pada environment, terlalu memihak pada lingkungan tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi.
Tapi kalau kita terlalu berpihak pada aspek sosial, maka kita juga akan mengabaikan aspek lingkungan dan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Idealnya ya kita semua keputusan, semua tindakan yang kita ambil itu berada di perpotongan antara himpunan-himpunan tersebut. Gitu. Ada balance antara aspek sosial dan lingkungan sehingga dia menjadi bearable. Kebutuhan masyarakat itu kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang sehat, lingkungan terbangun lingkungan terbangun yang sehat itu terpenuhi tapi tidak mengganggu proses-proses alami yang terjadi di dalamnya. Jadi lingkungannya menjadi bearable atau bisa ditoleransi gitu. Antara kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi perpotongannya adalah equity atau equitable. Tidak ada pihak-pihak yang terlampau mengambil keuntungan atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan yang terlalu banyak dari pihak yang lain. Lalu antara ekonomi dan lingkungan juga ada perpotongannya, yaitu himpunan, muncullah kategori baru yaitu viable atau kita mengekstraksi sumber daya alam dari lingkungan yang alami, tapi kita mengekstraksinya juga tidak terlalu banyak, cukup untuk memenuhi kebutuhan sosial, cukup untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi, dan cukup untuk menjaga keseimbangan lingkungan gitu. Dan disinilah kondisi ideal itu muncul atau sustainable gitu. Nah terus masalah yang prioritas tuh yang mana gitu? Semua itu masalah prioritas sebenarnya. Semua masalah prioritas karena semuanya itu karena semuanya saling berkaitan. Terus mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Itu kan ya pertanyaannya, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu kalau semuanya important gitu. Well, karena semuanya saling berkaitan, kita bisa fokus ke satu aspek yang kemudian akan menarik aspek-aspek yang lainnya gitu. Masalah lingkungan misalnya, masalah lingkungan juga tidak bisa lepas dari kepentingan politis dan ekonomis gitu. Tambang tambang misalnya, siapa saja aktor dalam tambang itu, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Siapa saja aktor yang di dalam situ. Yang legal tentunya pasti ada sangkut pautnya dengan pemerintahan setempat. Udah ada sangkut pautnya kan, sudah ada hubungannya kan. Gitu. Juga ada hubungannya dengan pelaku penambangan, yaitu perusahaan-perusahaan tambang gitu, yang dimiliki oleh pihak-pihak swasta. Dan pihak-pihak swasta ini kan pasti kepentingannya adalah kepentingan ekonomi gitu. Dan masalahnya kalau kita sangkut pautkan dengan upaya zero deforestation tahun 2030 gitu ya, maka ketika kita berupaya untuk menutup tambang, kita timbun untuk kemudian kita tumbuhi hutan baru, kita tumbuhi kembali ditumbuhi oleh hutan, maka kita perlu mempertimbangkan pengalihan kegiatan dari kegiatan tambang ke kegiatan ekonomi lainnya, yang idealnya bisa memberikan imbal balik atau return yang sama dengan kegiatan tambang. Ya sekarang kalau misalnya kalian adalah pemilik perusahaan tambang yang seharinya dalam sehari bisa meraup $10.000, $100.000 misalnya dalam sehari dari hasil kegiatan tambang itu, terus kemudian dialihkan ke kegiatan lain yang lebih environmentally sustainable gitu ya, yang lebih environmentally viable, tapi penghasilan kalian turun menjadi 1/100-nya misalnya. How would you feel? Gitu. Ya tentunya akan ada friksi di situ, akan ada konflik kepentingan di situ. Sehingga upaya deforestasi, upaya penutupan tambang barangkali akan mengalami
hambatan. Gitu. Hambatan dari siapa? Hambatan dari pelaku tambang itu tadi, misalnya. Itu contoh yang itu ilustrasi dari satu aspek aja gitu, yang akan merembet ke aspek-aspek yang lainnya gitu. Dan ketika satu kelompok ini kemudian ditekan untuk berubah gitu ya, dia barangkali juga akan menekan kelompok-kelompok yang lain gitu. Dia barangkali akan mendesak pihak pemerintahan untuk meratifikasi kebijakannya, untuk memperlunak kebijakannya dan lain sebagainya gitu. Akan ada proses negosiasi di sini. So, itu dari satu aspek gitu. Tapi ya menyangkut aspek-aspek yang lainnya. Kalau kita mau membenahi pemerintahannya terlebih dahulu ya, kita juga perlu melihat konteks pemerintahan itu seperti apa. Barangkali di dalam badan pemerintahan itu sendiri, dalam lembaga pemerintahan itu sendiri terjadi konflik kepentingan antar satu instansi dengan instansi yang lain, atau bahkan di dalam satu instansinya sendiri ada konflik kepentingan antara anggota atau antara perangkat daerahnya sendiri gitu, antara pegawai-pegawainya, macam-macam. Dan konflik kepentingan ini bisa jadi ada sangkut pautnya dengan sumber daya alam yang mereka kelola, bisa jadi ada sangkut pautnya dengan fenomena sosial yang berlangsung di daerah tersebut. So, kita nggak bisa memprioritaskan sebenarnya ya, nggak bisa memprioritaskan satu aspek saja, atau membuat urutan hierarki prioritas itu sebenarnya nggak bisa, karena semuanya itu adalah masalah yang memiliki prioritas tinggi sebenarnya, atau sama-sama tinggi prioritasnya. Tapi kita sebagai manusia, sebagai institusi yang didirikan oleh manusia, juga punya keterbatasan dalam kapasitas menangani persoalan tersebut, sehingga kita pilih satu atau dua permasalahan untuk ditangani, maka lambat laun aspek-aspek lainnya juga akan mengikuti gitu. But kalau ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan barusan, ya monggo, mari kita diskusikan. Itu masukan tambahan dari saya sih. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi barangkali? Oke, sambil menunggu barangkali ada yang masih memformulasikan tanggapan di kepalanya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau nggak salah minggu ini adalah minggu terakhir presentasi kelompok. Minggu depan kalau saya lihat di jadwalnya, adalah waktunya kita melakukan evaluasi semester gitu. Benar demikian? Saya perlu double check lagi. Bentar.
Right. Kita sekarang di minggu 12, dan minggu depan students are able to apply understanding to share their opinions, concepts, planning, products, practice, profession, etc., berupa final term exam. Okay. Lalu minggu ke-14, 15 dan 16 adalah 15-16 barangkali presentasi. Minggu ke-14 adalah konsultasi tugas assignment 4. Apa ini? Oke, paper review. Right. Kalau assignment 3 atau evaluasi 3 saya kira sudah cukup jelas. Kami akan menyiapkan quiz online melalui Classroom. Sementara assignment 4 atau tugas 4, evaluasi 4 adalah critical review biasanya kalau kayak gini nih. Critical review terhadap studi kasus dan atau artikel ilmiah gitu. Saya ingin tanya untuk memastikan kembali apakah TOR untuk tugas 4 ini sudah disampaikan sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Oke, terima kasih konfirmasinya. Baik, TOR dan panduannya, kalau gitu TOR dan panduannya segera saya unggah. Oh, speaking of mengunggah, sepertinya rekaman minggu lalu juga belum saya share dengan kelas. Oke, kembali lagi ke poin-poin diskusi tadi. Barangkali ada yang ingin menanggapi. Saya beri kesempatan. Oke, kalau tidak, saya ingatkan kembali untuk evaluasi 3 ini ujiannya yang dijadikan soal, yang menjadi bahan quiz adalah materi dari minggu ke-9, so produk perencanaan, kemudian minggu ke-10 praktek perencanaan, minggu ke-11 profesi, dan yang kita bahas hari ini yaitu tantangan-tantangan bagi dalam dunia perencanaan hari ini dan di hari esok. Lalu saya juga PR saya adalah untuk mengunggah TOR tugas besar dan panduan critical review. Panduan critical review untuk tugas besar nanti. Kemudian minggu ke-15 kita ada 10 kelompok ya, 10 kelompok. Jadi minggu ke-15 barangkali 5 kelompok presentasi, minggu ke-16 5 kelompok berikutnya presentasi. Gitu. Right. Segala pertanyaan dan kalau ada pertanyaan atau hal-hal lain yang berhubungan yang bersangkutan dengan evaluasi 3 dan 4, silakan disampaikan melalui entah itu melalui email saya atau melalui WA chat, dan kita akan diskusikan di situ. Baik, terima kasih kepada kelompok 10 yang telah menginisiasi topik diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman, pada rekan-rekan sekalian yang telah berbagi ide dan poin-poin diskusi di pagi hari ini. Saya cukupkan pertemuan kita sampai sekian. Dan selamat menyiapkan evaluasi 3. Selamat belajar untuk ujian akhir semester.
Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.